diisi juga sini. Nah, terus dia di ungroup, udah. Terus di union, terus kita ke pet union, udah. Nah, nanti bisa diubah warnanya. Oke, terus coba kita gedein lingkarannya. Set. Kalau berhasil berarti ini nggak ikut. Nah, oke. Nah, ya, betul. Gedein lagi, geser. Ini sesuaikan sama ini gedenya. Nah, garis. Tarik lagi. Nah, ini udah. Kurang. Oke, ini udah. Bentar. Oke, ini kan udah di lingkaran ya, Bu. Terus pergi ke pet, di reverse, udah diklik. Kita bikin teks. Oke, bikin teks. Jakarta Timur. Oke. Terus sesuaikan ukuran sama si ini. Gedein dikit. Lagi. Oke, udah. Oke, klik lingkarannya, sip. Nah, ini udah 2, terus pergi lagi ke teks, terus put and pad. Nah, bukannya ke pet dulu. Bukan, ke itu dulu dia kayaknya itu. Ke reverse dulu. Oh, put and pad. Langsung ke pad on pad dia, Bu. Tuh, dia berhasilnya ke tengah ini. Tadi kan udah di reverse, yang di pad ini, si lingkarannya biar dia di tengah. Ini coba kita bikin lagi deh. Yang lingkar ini di reverse. Oke, di pad, terus reverse. Nah, terus ini digeser. Nah, terus di shift ke bagian ke lingkaran yang di tengah, terus ke pad, terus teks, terus ke put and pad. Masih sama. Kok bisa gitu ya? Kayak kemarin adik masih ini, udah lupa ingat. Coba nanti deh adik cari dulu. Kalau itunya diputar nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Itu
yang bawahnya ke atas. Itu loh, iya. Bikin bulatan dulu, terus bikin ke ini, ke teks nih ada put and pad. Nggak tahu sih Bu, belum nyari. Kalau Adit tadi mikirnya bikin manual. Manualnya maksudnya kayak ini sih, satu huruf sesuaiin di sini diputar gitu satu-satu di sini. Ya, J, iya satu-satu nanti disesuaiin gitu. Kalau misalnya nggak ketemu, tadi jalan pintasnya Adit mau kayak gitu. Terus nanti kalau udah siap, nanti dia Coba kalau yang tanda yang titik 2 yang atasnya itu diputar ke bawah gitu. titik 2 Bukan yang tanda hitam yang di atas. ini. Coba geser dulu ke kanan. Geser dulu ke yang tadi. Keluar. Sini. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat itu ada puter yang bawah sini nih, yang tanda lingkaran yang bawah, yang garis bawahnya, iya yang bawah itu. Ah, itu ditarik ke atas gimana? Nggak bisa, Bu. Tuh. Itu bisa. Coba. Emang weh. Tapi masih miring ya? Aduh. Makanya tadi kan saya bilang rotate. Oh, bentar. Ini kok jadi miring ya? Nah, itu bisa. Iya. Tarik lagi. Geser lagi. Hah? Mas tempel. Ya, biar gede aja. Tadi biar hilang mana ya ininya? Di ini ya, di apa sih, Bu? Objek. Di Oh, ini pet. Terus di apain lagi ya tadi? Di Union. ini. Nggak bisa. Oh, sama ini ya. Sama di klik dulu ininya. Union. Malah hilang. Di blok dulu yang itunya garis-garisnya kayaknya. Garis yang dalamnya di blok sama si Jakarta Timurnya, habis itu baru dipisah dia kan. Di ini ya, di object to pet terus ke Union. Malah hilang. Tapi bisa sih udah dipisah nih tuh. Nah, udah kepisah itu. Waduh, malah ini warnanya hilang loh. Bisa nggak ya diwarnain? Oh, bisa. Nice. Oke. Tapi kalau misalnya kita delete, oke, dah. Berarti berapa warna itu? 3. 3 kan Ibu bilang hitam, biru, sama merah. Nah, itu ya ke ituan enggak itu? Kebanyakan enggak? Ini cakep sih. Nah, itu tadi yang kamu bilang LPKDFF kan udah ada di dalam, kok di luar lagi. Tapi kadang yang di dalam itu kadang kan nggak kebaca ya kalau kita udah stempel tuh. Iya, karena kekecilan. Bikin lagi di luar nggak apa-apa sih. Makanya
Hmm. Biar panjang gitu. Hmm. Terus yang di dalamnya ini Iya memang double nama karena itu alasannya saya itu yang di dalam itu ketika dia udah ngecampur itu kita ngecap nggak kelihatan. Jadi ada kependekannya di atasnya gitu. kosong aja nih Gimana kalau gimana? misalnya kita hapus nih. Kalau dihapus Mm-mm, mm-mm. nggak bisa digeser. Oh Ya, gitu. nggak bisa digeser lagi. Kalau tadi dicek ya nih Kak, tanpa ada LPK DFF, jelasnya nggak ada tulisan gitu loh. Adanya cuma LPK Darul Fala Foundation. Kalau yang ini nih, yang ini, kalau nggak ada ini, nanti Adit lihat jelek banget kalau misalnya pas udah di stempel gitu kok kosongan di atasnya gitu loh, di sininya. Coba browsing itunya. Nah, gimana gimana? Nah. Hmm, menurut saya DFF. Oh, berarti maksud kamu LPK DFF yang LPK Darul Falahnya itu yang di tengahnya dibuang ganti DFF. Hmm. Coba ini di save dulu ini di save habis itu baru di daur ulang lagi. Diekspor dulu yang ini. Iya. Ekspor. Stempel NG. Bentar. Ini belum. Nah, sekarang berarti yang LPK DFF itu masuk ke LPK Darul Falah itu. Tapi kamu bilang tadi kosong di atas itu nggak bagus. Iya jelek banget Bu kalau kosong di atasnya ini.
Ini ya. Bentar, ini kok nggak bisa digerakin lagi ya? Oh ini salah, ini set gini. Baiknya apa ya, bagusnya ya? Gimana? Oh, jadi padinya keluar. Mana di? Oh, sini. Ya Allah. Jangan singkatan. Jangan, kalau singkatan dia terlalu ini nanti. Berarti Jakarta Timurnya itu di dalam. Bentar. Atau bintang-bintang aja di luar atau bagaimana? Yang Jakarta Timur sama LPK DFF itu diisi bintang-bintang. Di sini. Coba. Bisa aja sih dikurangin dia ininya. Bisa jadi 5 ya. Terus ini Lima aja lah rukun Islam. Mau dibikin 5 gitu, Bu? Apa 2 kiri kanan? 1 di kiri, 1 di kanan. Kalau 5 terus ini 5 keramaian.
Berarti 3 kiri 3 kanan. Jadi kayak hidup dia ya. Ih, kurang ke atas supaya. Kejauhan. Besar sini coba ke sini. Sini ketemu. Ke sini. Gimana ya? Tiga terus ini. Oke. Ke sini kah? Terus star. Terus gimana lagi, Bu? Ih, udah cakep itu dah. Yang di tengah itu apa mau diisi, Mia? Yang di tengah yang padi-padi itu. Gak apa-apa, Bu. Ini berarti ke sini, terus ini. Tapi kan jadinya terstruktur ya. Oke. Oke, stop lagi tuh simpan ke Google Drive-nya kamu tuh. Iya. Stempel 2. Oke. Oke, siap. Upload ke Drive. Kemarin ada yang ada ini. Itu tuh file DFFP itu aja tuh. Itu aja, Bu. Ini akan di WA udah dikirim tuh. Ini nanti comot aja, Bu.
Enggak, udah ada di drive ada tuh di grup. Oke. Siapa yang mau presentasi duluan? Boleh. Ini kita close dulu biar nggak berat banget nih. Oke. Makan. Yang mana tuh? Email yang mana? Oh, masa? Masa sih? Oh, Persiapan dulu. Mana lagi ininya? Oh ini. Salah. Nah, ini berarti di destroy dulu. Destroy. kalau dirimu bukanya file yang emailnya di FF, seharusnya dia udah bisa buka nih tanpa permission. Kemarin nge-ekspor PNG ini gimana, Dit? Oh, gini, Bu. Bentar. Oh, lama ya? Oh, udah. Ini, Bu. Pergi ke file nih. Terus kan ada export. Terus nanti pilih patch yang patch ini. Patch, terus di DPI-nya diubah 900. Terus udah deh, klik yang ini nih, logo directory nih. Terus udah klik, terus udah bikin namanya, terus di bagian sini ganti PNG. Upload apa tuh, Bu? Ini sih, Bu. Masih akses itu, butuh akses itu. Sini. Oke, Bu. Oke. Mana tadi ininya? Kita close. Ini juga close. Close. Ini juga close. Close. Foto profil yang di
Iya, benar. Oke, sip. Mulai ya, Bu. Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, in this time, I'm wanna to apa sih? I wanna give a tutorial how to use DHCP server. How to make a DHCP server and DHCP client. Okay. We go to topology in the Pinet lab. Where's okay, this is a topology for the DHCP server and DHCP client. Can see this this is internet, router, switch, router again, and PC. Okay, here I will explain to you about DHCP server and DHCP client. And what is DHCP server? DHCP is dynamic host configuration protocol ya, protokol itu ya, dynamic host Kontrol protokol. configuration protocol. Nah ya, DHCP server is a network service that is responsible for managing and distributing network configuration automatically to connected device. This server can be a physical device as a router or software. Yeah. Okay. In the main function of the DHCP server is what's assign IP address, subnet mask, default gateway, and apa ya satu lagi itu ya? Oh, DNS server to the device. And then the function is manage the pool of available IP address, and then set the list time for an IP address so that the address can be apa sih namanya, reuse when the device is inactive. Oke. Terus and then what's the meaning DHCP client? And DHCP client is a device that requires network configuration from dari DHCP from a DHCP server. For example, laptops or PC device. Ketika apa sih? When connected to a network, the client sends a request to the server to obtain an IP address and other network information. In the work process in the DHCP client is DORA. Apa sih maksudnya kalau mau sebutannya ke DORA, Bu? Kata-katanya. Bentar. Dynamic Offering Request ACK Acknowledge. Nah, itu dah Adit lupa menyebutannya itu. Okay, so with DHCP is network administrators do not need to set IP address one by one. So the connection process becomes faster and more organized. Oke. Di sini MikroTik
a device can be used as DHCP server or DHCP client. Nah, jadi di sini DHCP server itu bisa digunakan MikroTik itu bisa digunakan sebagai DHCP server ataupun sebagai DHCP client. Okay, let's try configuration for DHCP server and DHCP client. Okay, and number one, I will activate router PC aktif. Oh, ini nggak usah dulu deh, yang bawah ini nanti aja terpisah saja. Oke, gunakan yang ini dulu aja. Oke. Oke, bentar. Wait. Okay, the first step, open this router. The router name we will make the name for router is DHCP server. This device will be used as DHCP server when another device requests DHCP. Okay, then first provide an identity. Provide identity atau give ya, give identity. Provide sama identity give beda kan ya, Bu? Provide diberikan. Give. Kalau private itu dikembangkan apa ya? Udah give aja deh. Give identity for the router. Wait, I will login admin and password empty, enter. And do you want to see the software license? No. And Control L, enter. Okay. In this, you can type. You can give identity for the router. Router DHCP server. What is name? Oh, okay. The command is ini system identity set name, and the name is DHCP server and RB1. Click enter. Okay, you can see the name for the for router has been berubah. Change. Has been changed. Gak lupa ingat loh bahasanya. Okay, and then we can check to the IP in the MikroTik. Command is check IP address string. Okay, you can see here we have got the IP address for Ether 1 or our router IP, because we are directly connected to the internet using DHCP, menggunakan DHCP. Okay, and then check the connection to see if our router is connected to the internet, and the command check ping is ping to server Google. Click enter and ping to Google. Okay.
has been connected to the internet. Okay, and then give an IP address to Ether2 according to the IP in the topology, in this topology to Ether2. You can see in the topology, the IP is 10.10.10.0/24. Okay. Control L. Okay, we can give IP for the Ether2. Comment is IP address at address berapa tadi? Oh ya, 10.10.1/24. Interface is Ether2, and then click enter, and then check IP address print. Oke. Ntar Bu, minum dulu. Okay, you can see we have given an IP address to Ether2 in this IP address for Ether2. Okay, and then next we create a DHCP server for Ether2. The command is IP pakai setup ya, DHCP server setup, and then click enter. Okay, can see DHCP server interface is Ether2, and then click enter. DHCP address space, enter. Gateway for DHCP network, enter. Address to give out, range. DNS server, enter. Okay, and list time 10 minutes. Okay. Okay, and then we can check to the DHCP server IP DHCP server print. Okay, you can see in this DHCP 1 Ether2. Okay, and next, and we can change name of the DHCP server. For example, is I am wanna to change name what ya? Kita ganti namanya dulu. Perintahnya apa ya? IP DHCP server. Bentar. Set terus bisa langsung number ya? Bisa langsung number gitu ya, Pak? Oh, bisa. Okay, and the name we give name is ya, server 1. Okay, and then click enter. Check again, IP DHCP server print. Okay, the name for DHCP server to Ether2 is server 1. Okay, and then mana router ini? Next, open the MikroTik device in this MikroTik 2, router 2. Nah, yang kita jadikan sebagai DHCP client. MikroTik device that we use as DHCP client. Okay, wait. Booting. Okay, login, admin, and password empty. License no. Control L, enter. Okay. In this, you can provide an identity for MikroTik. Example, I wanna give name identity, system identity, set name,
DHCP client, DHCP client RB2 RB2. Oke, klik enter. Oke, the name for MikroTik has been changed. Okay, and then check whether the DHCP client device has received ya. Apa sih bacanya Bu kalau received itu received sudah Receive. apa Bu? Receive. Receive. Sahabat receive and IP. Oke, cek IP address and IP DHCP client. This is I wanna check to the IP DHCP client and IP address. The first you can check IP DHCP client print. Okay, you can see DHCP client Ether1 status is bound. And then check IP address. Okay. you can see here we have got the IP address and DHCP client IP because we are directly directly connected to Ether1 via the switch in this switch, and then we open the PC client and then we request the IP using DHCP. Open PC1 and the command for request IP is IP DHCP. Okay, and then click enter. Okay, notification is door. Okay, let's show IP. Okay, this is IP gateway, DNS, DHCP server, DHCPS has. Okay, and then selanjutnya apa lagi ya? Ping ya. We can ping to the server Google lah. Ping 88. Okay, time out. Apa ya? Ping. Try to ping. The connection time out. It means that we have not configured the NAT firewall on the router 1 the router DHCP server. Okay, and then we reopen, kembali lagi ke router pertama, and then we provide the firewall configuration. Give configuration firewall NAT, and the command is IP firewall NAT add chain search NAT, and action is masquerade, and out interface Ether1. Okay, check IP firewall NAT print. Okay, this is IP firewall NAT has been configured, and back to the PC1, and then
ping again to server Google, ping server Google, and then connect, and ping to Google. Bisa nggak ya? Harusnya sih bisa. Oke, bisa. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Ngecek DHCP server ya. Harusnya ngecek DHCP server list lagi ya, Bu? Oke. Next, we will see at list of device the have request IV via DHCP in the router 1. Oke, the comment is listnya pakai list ya. Oke. Wait. URL. The comment is IP DHCP server list print. Okay. We can see that there are already 2 devices IP requesting with dynamically. Dynamically in this flag it means dynamic. Okay. And then apa lagi ya? Oh, kita coba tambahin pakai PC yang baru deh. Next, we will test again by adding one PC. Name is PC2, and then we can request an IV via DHCP again. Okay, the comment is IP DHCP. Okay, notification DORA. Okay, let's see. So IP. Okay, done, and checking the connection ping to server Google and click enter. Okay, you can see that PC2 has received an IP and is connected. Okay, and then apa sih kalau bilang terakhir? And the last, check again to the router 1, check the DHCP server list on router 1. Okay, we can check again IP DHCP server list print. Okay, you can see the list of DHCP server list sudah terdaftar gitu. Oke, itu aja sih Bu ya. Kalau mau has gated from the server. Apa Bu? Has gated atau has register from the server. Has register from server. Okay. Thank you. That's all from me. Thank you everyone. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan banget suara Bu Nikmah. Kenapa? Oh, dikira suara Ibu pelan. Oke, udah nih Bu. Udah. Ya, udah. Adit nggak tambahin ini sih. Yang penting DHCP server sama DHCP klien udah bisa request lah dari PC 1, PC 2 sama DHCP klien gitu. Ngeping ke internet bisa nggak? Ini? Google. Bisa. Oh, bisa ya. Tadi yang Adit coba juga di sini kan melalui si Ether 3 menggunakan switch sama si PC 3 juga bisa ping kok Bu. Ke Google. Oh, bisa. Bisa. Yang di setting masih perlu set DNS nggak di kliennya? Enggak, Adit nggak perlu setting DNS bisa lah.
Berarti ada sebagian yang nggak bisa ya? Iya, aneh yang kemarin Ibu Adit yang Adit lihat di Ibu itu di videonya, Ibu nggak bisa kan? Heeh. Ke Google ya, Apa ping ke karena Google. versinya ya? Versi Tahu sih Bu, itunya itu. dari versi juga. Itu versi berapa? Ini versi, bentar, ini versi berapa ya? Ada 2 versi sih di sini yang Adit masukin itu dia versi ini tuh. Oh, 647. Iya, Bu. Ya, 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 ya. Oke Tapi deh. yang punyaku itu kan 648. Coba aja nanti cobain yang 648 bisa nggak atau case-nya beda gitu. Boleh. Oke, mana share screen-nya ini? Oke. Stop presentation. Oke, Bu, dah. Nah, terus yang 2 bagaimana? Mau presentasi atau bagaimana? Biar berpresentasi dong sama dia. Alpi, Ferry. Besok aja kata mereka, Bu. Oke, siap. Nia, gimana? Mau presentasi? Ah, iya. Oke, siap. Nanti bikin rekordan satu materi yang tampil muka full. Oke. Oke, Bu. Bahasa Inggris aja. Ya, campur aja. Iya. Oke, siap. Nanti bikin. Yang Wahyudin. Wes. Ini ada instruktur baru nih. Wes. Cakep. Boleh. Alpi. Oke. Siap. Nanti kirim aja ke grup, Bu, IG-nya. Boleh, nanti ntar dipromosiin juga. Oke. Siap. Oke. Mana ya? Kita share screen dulu. Kita hari ini masuk materi. Bentar, direkod dulu. Kemarin tuh nggak tahu settingan audionya kayaknya itu ke close jadinya. Iya, ke close kayaknya, Bu. Nah, ini udah ya, udah oke ya. Oke, siap. Oke, kita start.
Hari ini kita akan belajar tentang materi lab 2.2 DHCP List Management. DHCP List Management ini menjelaskan tentang bagaimana sih kalau misalnya si klien ini iseng dia mau ganti IP sementara kita udah jadiin di DHCP server sini itu layanan DHCP server. Nah, di sini berarti kan sudah menerima dia menerima DHCP kliennya gitu. Topologinya sederhana, ini ada router 1, kemudian ada PC 1, ada PC 2, ini kita edit dulu. Ada PC 2, oke, PC 2 ini ada switch yang ke bawah, ini ada PC 1. Nah, ini ada ETH2, ada ETH3. Kemudian kita jalankan dulu si routernya. Lumayan agak lama, 902 904 lah, sekitar 2 menitan. Kalau running kayak gini banyak aplikasi, lumayan agak berat dia. Kenapa lama banget ya? Oke, kita coba create baru lagi. Bisa sama sekali ya. Ini kita matiin, kemudian
Ini kita nyalain. Buang. Oke, ini masuk ke sini. Kita bikin desain baru. Lemahnya Pinetlab ini setiap konfigurasi atau setiap case-nya itu dia masih banyak bug-nya. Jadi kelebihannya adalah sering kita ngulang dan semakin paham gitu. Masih banyak bug dia. Lama juga ya Bu bootingnya? Itu kalau saya biasanya kalau ngerekam begini dia lumayan tuh kemakan. Tapi kalau nggak ada rekaman tuh gampang dia bootingnya. Ini paling lama tuh 2-3 menit dia. Tapi kalau nggak ada rekaman dia 1 menitan. 908 lah. Nah, 2 menit tadi kan 906 ke 8. Oke, login admin. Passwordnya kosongin. Oke, kita pilih no. Kemudian Ctrl L. Kita kasih identitasnya dulu untuk si routernya. Router 1 DFF. Oke. Kemudian kita cek IP address-nya. Oke, 194. Kita coba ngeping ke internet. Oke, si routernya udah terkoneksi ke internet.
Oke. Kemudian langkah yang pertama adalah di list management ini bagaimana kita membuat static IP di kliennya. Jadi ketika nanti ini dimatikan, dia akan tetap menggunakan IP yang sama. Langkah pertama adalah kita setting IP address-nya dulu untuk interface ke Ether 2 sama si Ether 3. Oke, misalnya gini, kita kasih 37 ya, 37 37.0/24 live. Oke, kemudian kita setting IP address-nya 37.37.1/24, interface-nya Ether 2. Oke, kemudian IP address kedua ADD address-nya kita menggunakan 38.1/24 interface Ether 3. Oke, kita verifikasi IP address B. Oke, dia sudah masuk 3731 di sini Ether 2, kemudian 3831 di Ether 3. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat IP DHCP servernya. Setup. Oke, interface-nya kita kasih Ether 2. Dia dari IP 37 sampai 254. Oke. Kemudian yang berikutnya kita ganti interface-nya Ether 3 IP 38 sampai 254. Oke. IP DHCP setiap yang kita konfirmasi, kita harus ngecek dia sudah ada atau belum gitu. Oke. Jadi di sini udah ada dua DHCP server. Kemudian di dalamnya itu adalah ada name, ada interface, ada relay, ada address pool, ada list time, ada ADD ARPA. Yang kita gunakan nanti yang ini. Kemudian kita ganti edit name, edit number 0, value name, name. Ini kita kasih namanya server 1. Control off. Oke. Kemudian yang berikutnya number 1 kita ganti menjadi server 02. Server 02. Control O. Kita verifikasi kembali. Nah, di sini udah kita ubah DHCP server 1 sama DHCP server 2. Langkah selanjutnya adalah ketika kita udah menjalankan DHCP server, maka kita akan ngecek di klien di PC 1. Di PC 1 ini IP DHCP. Oke. Kemudian di PC 2 juga kita ngecek IP DHCP-nya. Oke, kita show IP, dia akan udah dapat 388.1 dan sebagainya. Kemudian kita verifikasi di server. IP DHCP server list. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat dia dapat 254 seperti sini. Kita show IP. Dia dapat 254
Ini 37254, PC2 juga 38254. Oke. Nah, di list management ini kita menghilangkan kalimat D yang ada di flag ini, yang D itu artinya dinamik, dan kita jadiin ini statik. Misal yang 0 ini kita jadiin statik. IP DHCP server list make static number 0. Kita cek lagi. Nah, di sini D-nya ini hilang. Jadi cuma ini perintahnya. Kita jadiin statik, jadi D, huruf D yang di sini itu hilang. Kita coba lagi yang nomor 1. Dia numbernya nomor 1 ini, yang flagnya ini. Kita kasih 1. Oke. Kemudian kita verifikasi lagi. Maka dia akan menjadi statik nih. Statik IP-nya. Oke. Langkah yang berikutnya adalah kita akan menjadikan nah, IP DHCP servernya ini ADD-ARPA-nya kita buat replay only. Replay only itu artinya dia hanya nge-reply ke ke yang kita inginkan gitu. Berarti IP DHCP server print. Nah, kita akan nambahin ADD-ARPA yang di sini. Kita buat statusnya. IP DHCP server set number 0, kemudian dd.arpa, kita pilih yes. Oke. Kemudian kita verifikasi, maka dia statusnya di sininya yes, yang tadinya kosong di sini. Kemudian begitu juga dengan server yang kedua. Berarti nomornya itu adalah nomor 1. Kemudian kita verifikasi. Oke, jadi ADD-ARPA-nya udah kedua-duanya udah yes. Langkah selanjutnya adalah interface-nya. Interface Ethernet ring. Nah, karena kita tadi itu ada 5, maka dia hitungannya dari 0 kan, dari 0. Nah, Ether 1, Ether 2. ARPA-nya di sini dia enable nih, enable. Kita mau jadikan replay only. Berarti yang Ether 2 itu flag-nya 1. Berarti interface Ethernet set number 1 ARPA replay only. Oke, kita verifikasi. Maka di sini dia akan replay only di Ether 2. Ether 3 itu number flag-nya adalah 2. Berarti kita ganti menjadi number 2. Oke, kita verifikasi kembali interface Ethernet print, maka di sini dia akan replay only. Oke, bagaimana verifikasinya ke klien ketika kita udah simulasikan si replay only ini di routernya si DFF ini? Maka ketika kita ngeping ke 37.37.37.1, maka dia akan replay karena dia dapat DHCP. Tapi ketika kita merubah IP-nya, misalnya kita clear IP address,
IP. Oke, jadi udah kosong, kita setting lagi IP address-nya. IP 37.37.2 misalkan /24 37.37.37.1. Oke, kita coba ping ke 37.37.1. Maka dia RTO gitu. Kenapa RTO? Karena kita udah bikin sistemnya di sini itu bahwa si klien ini nggak boleh ngubah apapun, ngubah IP-nya gitu. Karena kita udah tak terapkan tadi replay only. Kalau misalnya kita balikin kembali di HCP, jadi ini gunanya ini adalah ketika kita di warnet lah, warnet. Misalnya si anaknya itu iseng mau ganti IP-nya, mau cut apa namanya itu, netcut. Jadi dia pingin itu bandwidth-nya itu ke dia semuanya, bisa dengan nerapin seperti ini. Tapi ketika kita udah setting di HCP servernya replay only, maka dia tidak akan bisa kembali lagi gitu, untuk koneksi ke internetnya atau ke gateway-nya. Jadi kan dia lewatin gateway ini ke sini kan. Nah, ini kalau misalnya kita ping ke 37 dia akan replay. Tapi kalau misalnya kita ubah IP-nya, misal ini, oke, kita ping lagi, dia akan nyangkut gitu. Dan benar-benar apa namanya? Misalnya nih, ini kan 37.2 ya, 37.2. Kalau misalnya kita matiin nih IP DHCP server list print, ini 254 kan. Misalnya saya mau rubah DHCP servernya set number 0, addressnya sama dengan 37.37.37. Berapa ya, 37 lah, /24. Edit sorry edit number no address, edit number no address. Nah, di sini kita ganti misalnya 37, Ctrl O. Nah, IP-nya ini kita paksa nih di sini si doranya IP DHCP. Dia akan secara otomatis dapat 37 gitu. Misalnya kita save nih di sini dia kita save, kemudian kita matiin. Nah, kita nyalain lagi. Ketika kita nyalain, misalnya nih kalau kita WiFi kan ketika kita nyala lagi minta request lagi. Nah, kalau ini dia udah disetting di servernya bahwa yang PC-nya ini MAC address-nya itu adalah 37 gitu. Nah, jadi ketika dia mati pun si ininya dia akan nge-request ke sini karena MAC address-nya tadi udah didaftarin di sini. Jadi ibarat kata gini, si bosnya itu dia punya perusahaan, bosnya itu, saya besok kalau saya nyalain laptop, saya minta IP-nya itu lagi ya, saya nggak mau request gitu. Gunanya buat apa? Supaya dia nggak mau apa namanya, minta request lagi gitu. Nah, bagaimana dengan yang si PC2? PC2 juga seperti itu, 254.
Caranya tadi IP DHCP server. Nah, ini ARPA-nya juga udah diiniin. Kemudian kita cek show IP 38254. Misalnya kita mau clear IP-nya. Kita cek lagi kosong. Kita cek setting IP-nya 38.38.38/24 lewat gateway 38.38.38.1. Oke, kita ping ke 38.1. Nah, dia RTO gitu. RTO karena dia udah di set di awalnya itu, di routernya itu, bahwa dia cuma replay only yang kita inginkan. Kalau misalnya kita jadiin DHCP, maka yang kita set sebelumnya itu 254. Ketika kita ngeping ke 381, dia akan lewat gateway sini baru ke internet sini. Oke, itu materi untuk list management. Ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih paham sih, Bu. Berarti di router 1 ini dia disetting si replay only biar si PC, si klien nggak bisa nge-request gitu ya, Bu. Dia nggak bisa ngerubah lah intinya. Kalau dia ngerubah berarti dia resikonya tidak akan koneksi ke internet. Oke. Gimana coba ulang. Betul. Untuk bagusnya sih kita pakai kelas C ya, karena kan kalau misalnya kelas B dia itu udah kayak perusahaan besar lah, kayak Google, kayak Tokopedia yang dia punya cabang di negara yang manapun gitu kan. Sementara kan kita sekolahan lingkupnya SOHO ya, small office, home office lah. Jadi istilahnya penggunaan prefix itu kita untuk sekolah itu paling subnetnya kita pakai SNES24. Berarti kan kita create interface-nya, satu interface aja kan dia udah 254. Kalau 500 kan berarti 2 interface yang dipakai. Jadi dari segi cost-nya dia juga lebih ringan, lebih mudah. Tapi kalau prefix-nya ditambahin malah dia lebih besar nantinya. Gitu. Betul. Bisa, nanti kita belajarnya itu di wireless.
Bagaimana ada sebagian yang si adminnya itu dia memudahkan untuk manage-nya itu jadi satu SSID untuk satu sekolah. Jadi ketika dia di lantai 1 ke lantai 5 dia menggunakan SSID yang sama. Tapi ada sebagian adminnya itu dia malas. Malasnya itu adalah dia nggak mau mengkunci apa itu namanya bahasanya ya di wireless itu WDS-nya, wireless distribution-nya. Seharusnya kan ketika satu lingkup satu sekolah itu ya cukup satu wireless saja. Bagusnya sih seperti itu. Kayak kita di hotel lah. Dia cukup satu SSID aja. Biarpun kita lantai 19, lantai 8 dan sebagainya. Pakai WDS dia namanya. Belajar. Nanti materinya di wireless. Adit ada juga nih Bu pertanyaan. Halo Bu. Ya. Oh, terkait ini Bu wireless juga nih. Waktu itu Adit kan pernah ke kos teman Adit di apartemen. Nah, Adit lihat SSID-nya itu sama semua tuh kan, nama SSID-nya itu upper cost gitu kan, upper cost. Nah, terus dia kalau mau masuk ke wifi upper cost itu kan banyak tuh orang ya. Nah, bisa menggunakan satu SSID itu tapi dia menggunakan password yang beda-beda tetapi tetap masuk gitu loh. Nah, itu juga nanti belajar di wireless itu, di WDS-nya. Adit juga penasaran itu. Bisa gitu ya? Jadi jaraknya itu juga bisa dilihat kekuatannya si sinyalnya, si barnya itu. Kenapa bisa mencakup. Jadi satu itu repeaternya, satu itu pemancarnya. Jadi ada satu pemancar, satu penerima. Cuma dia dikuatkan tapi dengan menggunakan SSID yang sama. Tapi yang Adit lihat kemarin itu ya Bu, di atas-atas di apartemen itu ya, lihat banyak banget akses point. Sebenarnya ada namanya apa namanya yang sekarang itu yang bagus itu, yang warnanya putih. Apa? Unifi, bukan Ruiji. Ruiji kan dia istilahnya mempermudah itu si admin kan nggak dikasih hak akses untuk on-pit itu dia udah jadi barang jadi itu kalau Ruiji. Jadi ngapain anak TK aja lagi belajar itu? Jadi kalau yang ini paling apa Unifi. Unifi kan lumayan harganya mahal itu. Kalau RB kan di bawah 1 jutaan kecil dia. Kalau ini Unifi dia paling murah itu 5 jutaan. Tapi kelebihannya ketika kita di toilet atau di lift itu dia lebih masih dapat sinyal karena kekuatannya si perangkat itu gitu. Jadi ada yang lemah juga, ada yang kuat juga si perangkat itu. Jadi ketika kita nanti kadang nembus tembok aja kan udah nggak bisa connect ya. Karena dia apa namanya tekstur dari rumah itu tebal dia. Jadi si wirelessnya nggak nyambung ke sebelah misalnya seperti itu. Kayak di mall tuh kan otomatis dia kan punya dinding yang paling tebal tuh. Nah, bagaimanalah supaya si wirelessnya ini ketika seseorang itu masuk lift, di lift itu kan temboknya tinggi, dia berlapis-lapis itu. Bagaimana supaya sinyal itu masuk ke situ gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat hotel yang bagus itu adalah ketika kita di kamar mandi sama di lift itu masih dapat sinyal bagus tuh. Tapi kalau misalnya dia perangkatnya sederhana, paling nanti kita di arena situ aja ketika kita masuk lift udah lost sinyal gitu. Nanti kita belajar wireless lah di itu. Kalau enggak nanti ya.
Iya betul, betul, heeh. Itu namanya nanti pakai WDS dia, WDS tapi makanya cepetan dikebut materinya. Habis habis statik nanti itu sampai, wireless nanti. Nah, ini aja udah mau masuk review lagi nih. Ini kan udah masuk besok paling IP pool ya, IP pool ini static ARPA. Jadi kita bikin, apa namanya, bahwa si klien itu dia nggak bisa ngotak-ngatik IP lah istilahnya, ngerubah-ngerubah IP-nya sesukanya. Kalau di, apa namanya, warnet itu biasanya digunakan itu ketika dia ngerubah IP untuk, netcard. Netcard itu ada netcard itu aplikasi yang digunakan untuk menginginkan orang, klien-klien yang lain supaya tidak terkoneksi ke internet gitu. Jadi internetnya ke kita semua. Gitu. Mulai dari bandwidth-nya diarahin ke kita semuanya. Makanya ketika ada fitur ini, maka si admin itu mempertajam bahwa ketika kamu merubah IP dengan statik, berarti kamu resikonya nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak bisa connect ke gateway-nya, nggak bisa connect ke internetnya gitu. Itu, woi, nanti nanti dia ada repeaternya sendiri atau bisa menggunakan perangkat ini juga, mikrotik yang sama. Hmm. MTCNA dari baru. Apa tadi, WDS ya nih, wireless distribution system. Ininya kita lagi topologinya ini kita menggunakan dynamic mesh, ini WDS-nya, ini slab-nya, router 1, router 2, ini client WDS, ini slab. Nah, jangkauannya itu satu dijadiin access point, satu lagi dijadiin, bridge WDS. Nah, di sini nanti dia akan ketemu, di bridge WDS. Setelah itu di router 2 yang slabnya ini kita pakai aplikasi Roman supaya, saya nggak mau bolak-balik ke lantai 10 gitu. Jadi ketika kita nge-remote itu, ya si aktifin fitur Roman jadi kita di satu tempat aja. Ini nanti tambahan materi untuk si Romonnya. Ini nanti pakai WDS Lab. Nah, cara pengujiannya di sini MAC address dari si WDS-nya yang statik tadi itu ditambahkan, ini diverifikasi. Nanti hasilnya itu di sini ada RSA. RSA statusnya bahwa, WDS-nya itu udah jalan gitu. Kalau yang tadi statik, yang ini dinamik. Ini secara otomatis nanti didapatkan WDS-nya. Ini. Kalau ini dia pakai mesh. Ini juga diaktifin mesh portal dynamic host. Nah,
4 mode tersebut, upload tugas di blog masing-masing. Itu materinya untuk wireless WDS. Oke, paling ini nanti aja lah. Nanti kalau misalnya udah masuk selesai materi dari static routing. Kalau kita lihat dari chapteran sini kan kita masuk ke break dulu, routing baru wireless. Jadi bab 5 itu wireless. Ini ada point to point to multi point, virtual access point ini kita ngediriin virtual AP. Jadi satu interface itu banyak digunakan, misalnya SSID-nya ruang guru, GES, kemudian buat siswa, buat kantin dan sebagainya. Saya dijadiin satu virtual access point. Kelebihannya banyak AP yang berdiri. Kekurangannya jadi satu interface ini dihajar semua orang, semua wifi masuk ke sini. Ada tool wireless, ada WPS, ada WPA, ada WDS. Nah, materi WDS nanti yang itu tadi. Ada review bab 5. Kemudian nanti di firewall di sini ada chain input, bagaimana kita ngeblok satu situs. Ini kita limitasi bandwidth. Ini lumayan agak beratnya di sini nih. Banyak materinya, ada 13. Kalau yang lain-lainnya paling firewall juga banyak. WiFi tunneling. Ini tunnel misalnya dari Jogja ke sini kita tunnel jarak jauh lah supaya bisa berkembang. Oke, ada lagi? Cukup sih, Bu. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan, materi hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.